hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك walil mu'minina wal mu'minat. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, beberapa Jumat yang lalu kita sedang membahas kiat-kiat agar doa kita dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu hal yang harus kita perhatikan agar doa kita dikabul adalah jangan egois ketika berdoa. Maksudnya jangan hanya mendoakan diri sendiri, tapi doakan juga orang lain. Itulah perintah Allah Azza wa Jalla kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam surah Muhammad ayat 19 Allah menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Lalu wastaghfir li dzambik, minta ampun atas dosa-dosamu, mintakan juga ampunan atas dosa-dosa muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, semuanya. Jangan hanya mendoakan istighfar, mintakan ampun untuk diri sendiri semata-mata, tapi doakan juga orang lain. Dan tidaklah semata-mata Allah memerintahkan mendoakan orang lain, kecuali pasti ada hikmah di sana. Salah satu hikmahnya adalah mendoakan orang lain itu termasuk hal yang sangat utama dan termasuk salah satu faktor penyebab dikabulkannya doa kita. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Beliau bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi khairan bi dhahril ghaib illa qala al malaku amin wa laka bimithlih." Tidak ada seorang hamba yang muslim mendoakan kebaikan bagi saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya tersebut, kecuali malaikat akan berkata kepadanya, amin, dan bagimu seperti isi doamu untuk saudaramu.
ada malaikat yang mendoakan untuk kita. Doa kita untuk orang lain mungkin saja ditolak, mungkin saja tidak dikabulkan, tapi doa malaikat untuk kita pasti dikabulkan. Para ulama ketika menerangkan ayat atau hadis bahwa malaikat mendoakan kita, mendoakan orang-orang tertentu dari kalangan manusia, orang-orang yang mengamalkan amalan tertentu lalu didoakan oleh para malaikat, semua penjelasan tersebut mengandung makna bahwa diijabahnya doa malaikat itu untuk orang-orang tersebut. Termasuk kalau kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, malaikat akan mendoakan dengan isi doa yang sama untuk kita, dan itu pasti dikabulkan. Oleh karena itulah maka dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih, beliau berkata, da'watul muslimi li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak amin wa laka bimithlih. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan tersebut itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini jaminan, janji dari Allah melalui lisan Rasulnya, dan Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar kepada janjinya. Doa seorang muslim untuk saudara yang didoakannya tanpa sepengetahuan dia itu mustajab, itu akan dikabulkan. Sebab di samping orang yang berdoa itu ada malaikat yang memang ditugaskan untuk itu. Setiap kali orang tersebut mendoakan kebaikan bagi saudaranya, malaikat itu mengaminkan dan bagimu isi doamu untuk saudaramu tersebut. Berdasarkan hal itulah maka para ulama as-salafus saleh zaman dahulu apabila ingin berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa tertentu, maka mereka mendoakan orang lain dengan isi doa tersebut. Lalu dikabulkanlah doanya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab Syarah Sahih Muslim ketika menerangkan hadis-hadis tadi. Kata beliau, wa fi hadza bayanu hadhil fadilah. Di dalam hadis ini ada penjelasan tentang keutamaan ini, tentang fadlud doa li akhihi bi dhahril ghaib, keutamaan berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan tersebut. Wa anna hadhihi ad-da'wah mustajabatun 'inda Allah azza wa jalla, dan doa ini sangat-sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Imam Nawawi menyatakan, walihadza kana ba'du salaf idza arada an yad'u Allah li nafsihi. Karena itulah maka apabila generasi salaf zaman dahulu ingin berdoa tentang sesuatu untuk dirinya, dia mendoakan sesuatu tersebut untuk orang lain, mengharapkan aminnya malaikat dan doa malaikat untuk dirinya dengan isi doa yang sama. Dari sinilah maka para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih yang beliau jelaskan dalam kitab Ad-Da'wa Dawa, bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, doakan juga orang lain dengan isi doa yang sama. Kalau kita ingin Allah melimpahkan rezeki kepada kita, doakan orang lain agar orang lain memperoleh rezeki seperti yang kita inginkan. Kita berdoa, ya Allah, saudara saya si fulan
sedang berada dalam kesulitan, sedang berada dalam kesempitan, lancarkan rezekinya ya Allah, limpahkan rezekinya kepada dia ya Allah, sejahterakan kehidupannya, sehatkan dirinya dan keluarganya dari berbagai macam penyakit dan keluhan lainnya. Maka apa yang terjadi? Malaikat yang sengaja diutus oleh Allah Azza wa Jalla akan mengaminkan doa itu, lalu mendoakan isi doa yang sama untuk kita. Dan ingat, doa malaikat makhluk yang suci yang kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat walaupun sekejap. Selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Makhluk suci tidak pernah maksiat walaupun sekejap. Sangat dekat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, mendoakan kebaikan bagi kita. Bagaimana bisa ditolak doa tersebut? Pasti ijabah, pasti dikabul. Oleh karena itu yuk, sejak saat ini dan seterusnya, setiap kali kita berdoa, maka sertakan orang lain dalam doa kita. Bila perlu sebut nama orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, anak-anak kita, adik kakak kita, paman bibi kita, uak kita, keponakan kita, sahabat kita, tetangga kita, siapapun yang kita kenal, sebut namanya dalam doa kita. Karena mungkin kebutuhan mereka berbeda-beda. Ada yang seret ekonominya tapi sehat, doakan agar ekonominya dilancarkan. Ada yang melimpah ekonominya tapi sakit-sakitkan fisiknya, doakan agar dia disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sehat fisiknya, kemudian melimpah juga ekonominya, hartanya, tapi dia sedang memiliki masalah. Mungkin masalah dengan pekerjaannya, mungkin masalah dengan tetangganya, mungkin masalah dengan keluarganya. Doakan, isi doa untuk saudara kita yang berbeda. Orang mungkin berbeda karena berbedanya kasus atau masalah yang sedang mereka hadapi. Maka lihat diri kita, apa sih yang kita butuhkan? Maka doakan orang lain seperti kebutuhan kita. Maka malaikat akan mengaminkan dan mendoakan isi doa yang sama untuk kita. Oleh karena itulah maka salah satu di antara faktor pendukung diijabahnya doa kita, doakan orang lain dengan doa kebaikan. Maka para malaikat insya Allah akan mengaminkan dan mendoakan dengan isi doa yang sama untuk kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang selalu peduli kepada sesama, baik dalam urusan dunia apalagi dalam urusan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, keutamaan mendoakan orang lain di dalam agama kita menunjukkan betapa agama kita mengajarkan kepedulian sosial, kepedulian kepada orang lain, perhatian dan persaudaraan. Sampai dalam hal doa pun disyariatkan untuk ikut didoakan. Ini sebagai aplikasi nyata dari persaudaraan antar sesama muslim yang diikat oleh keimanan. Innamal
Allah Azza wa Jalla menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesama mukmin itu tiada lain kecuali bersaudara. Maka wajib ada rasa cinta sebagai saudara, ada rasa kepedulian, ada perhatian, ada aksi nyata dari kepedulian ini. Tidak hanya di mulut, tidak hanya sekedar konsep, tapi aksi nyata. Sampai-sampai amalan tersebut, amalan yang paling dicintai oleh Allah dan orang yang peduli kepada orang lain, orang yang paling dicintai oleh Allah. Berkata Nabi SAW, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain, memberi manfaat. Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada orang lain, atau mengangkat kesulitan dari diri mereka, atau mengusir rasa lapar dari diri mereka, atau membayarkan hutang mereka. Lihat kepedulian sosial, amal yang paling dicintai. Sampai Nabi menyatakan, fawallahi li an amshiya ma'akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dunia dia, itu lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Lihat bagaimana persaudaraan, kepedulian sosial, perhatian kepada orang lain itu begitu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan inilah wujud nyata dari cinta kepada sesama muslim, persaudaraan kepada orang sesama orang yang beriman, sampai-sampai ini dijadikan sebagai syarat untuk bisa masuk ke dalam surga. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu enggak bisa masuk surga sebelum kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai antara sesama kalian. Maka jangan berharap orang tersebut dikatakan beriman kalau dia egois, kalau dia enggak peduli, kalau dia enggak perhatian terhadap sesama muslim, kalau dia ini hanya mementingkan diri sendiri, enggak peduli kepada nasib dan keadaan orang lain yang mungkin sedang susah tapi bisa kita tolong, tapi dia tidak peduli. Oleh karena itulah maka dalam doa pun yang merupakan peribadatan yang spesial, vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diisyaratkan tunjukkan kepedulianmu kepada sesama saudaramu dalam doamu. Ikutkan mereka dalam doamu, sebutkan nama mereka dalam doamu, doakan kebaikan bagi mereka. Maka itu termasuk salah satu faktor dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak sekarang yuk kita libatkan orang lain dalam doa kita, kita sebut nama-nama saudara kita dalam doa kita, kita doakan kebaikan sebanyak mungkin orang, maka insya Allah Allah akan mengabulkan sebagaimana janjinya melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa doa bagi orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut adalah doa yang mustajab, karena ada malaikat yang mengaminkan dan ikut mendoakan bagi kita dengan isi doa yang sama dengan doa kita bagi orang lain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik waqdina bifadlika amma siwak. Allahumma inna na'udzubika min ghalabatid dayn wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min labaras wal junun wal judham was sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa aqimus salah.